wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna afdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, ikhwan fillah, arsyadi wa sirakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali dalam kajian kita pada Rabu malam kali ini. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita kaji bersama mendapatkan maunah dan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Taib, pada malam hari ini sebagaimana tema yang sudah disampaikan kepada penjenengan semuanya, bahwa pada sore hari ini atau pada malam kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting di dalam menghadapi kondisi terkini negeri kaum muslimin, negeri umat Islam, wabil khusus apa yang terjadi hari ini di Indonesia. Oleh sebab itu, ikhwan fillah arsyani warahmatullah, tidak ada pilihan bagi seorang muslim ya, mencari solusinya tentu adalah solusi yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya ya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah, apabila kata Rasulullah, idza tabaya'tum bil 'ina wattaba'tum adnabal baqar wa raditum biz zar'i sallallahu alaikumud dhulla la yanzi'ahu minkum hatta tarji'u ila dinikum. Nah, ini hadis yang penting untuk kita kaji bersama, di mana Rasulullah mengatakan, idza tabaya'tum bil ina, apabila kalian sudah melakukan sistem jual beli, sistem muamalah atau muamalah dengan sistem al-inah. Al-inah ini adalah salah satu model riba. Jadi model riba itu kan sangat banyak sekali. Salah satu model riba itu adalah al-inah. Artinya Rasulullah mengatakan, apabila kalian umat Islam sudah melakukan transaksi muamalah dengan model riba, dengan riba, waraditu wattaba'tum adnabal baqari, dan kalian sudah sibuk ngurusi ekor-ekor sapi kalian, waraditum bizzar'i, dan kalian sudah ridho dengan sawah dan ladang kalian, wa taraktumul jihada fi sabilillah, kemudian kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Kalian sudah tidak lagi mau berjihad, kalian tinggalkan jihad, bahkan kalian anggap jihad itu musuh kalian. Kalian anggap jihad itu adalah sebuah perkara yang buruk. Apa kata Rasulullah? Sallallahu alaikumud dhull. Maka pasti kata Rasulullah, Allah akan memakaikan kepada kalian sebuah pakaian kehinaan, pakaian kerendahan ya.
Jadi salah satu sebab kenapa hari ini umat Islam itu dihinakan oleh musuh-musuhnya karena apa? Karena mereka meninggalkan apa? Al-jihad. Maka kata Rasulullah, la yanzi'ahu minkum. Maka Allah tidak akan mencabut kehinaan itu dari diri kalian sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada din kalian. Di sini ada dua pendapat para ulama. Yang pertama maknanya adalah sampai kalian kembali lagi untuk berangkat berjihad di jalan Allah. Yang kedua maknanya kalian kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan dua-duanya kata para ulama maknanya adalah benar. Karena apa? Karena jihad adalah salah satu daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ikhwan fillah, maka hari ini salah satu resolusi yang kuat. Jadi makna resolusi itu apa? Makna resolusi itu adalah keputusan yang bulat. Jadi keputusan yang kuat, keputusan yang bulat, yang dulu pernah diumumkan oleh Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala pada tanggal 22 Oktober 1945. Itu pernah yang kemudian akhirnya setiap tanggal 22 Oktober itu diperingati sebagai hari santri nasional. Itu berangkat dari resolusi jihad yang pernah dikumandangkan oleh Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari dan kaum muslimin, wabil khusus yang ada di Surabaya, untuk angkat senjata melawan pendudukan sekutu yang sebelumnya sudah ada Belanda dan Jepang. Oleh sebab itu ikhwan fillah, ini menunjukkan bahwa dari dulu memang sudah dipahami oleh para ulama kita bahwa jihad adalah merupakan resolusi ketekatan yang bulat, keputusan yang bulat untuk memenangkan Islam dan umat Islami adalah dengan apa? Dengan jalan jihad. Meskipun nanti harus kita pahami, tidak berarti kemudian jihad itu adalah apa? Angkat senjata. Nanti akan kita lihat. Makanya kita lihat di sini apa yang dikatakan oleh Arnold Toynbee, seorang sejarawan Inggris. Dia mengatakan, pada masa lalu Islam telah mengalami kemenangan gemilang yang menyeluruh. Islam telah membuktikan keberadaannya saat memerangi pasukan barat. Pertama pada masa Khulafaur Rasyidin, yang ketika itu Suriah dan Mesir dibebaskan dari kekuasaan Yunani yang telah membebani mereka selama hampir 1000 tahun. Dan yang kedua kalinya pada masa Salahuddin Al-Ayyubi dan masa Mamalik, sampai nanti masa kekhilafahan Turki Utsmani, saat mereka mengusir pasukan Salib dan Tatar yang dikalahkan dan dihinakan. Sekarang kata Toynbee ini, kata Arnold Toynbee ini menarik ini. Apa kata Arnold Toynbee? Sekarang umat Islam itu sedang tertidur lelap. Dan itu memang fakta. Apa yang dikatakan oleh Arnold Toynbee ini fakta. Dia katakan apa? Sekarang umat Islam sedang tertidur apa? Lelap. Tapi apa kata dia? Lihat berikutnya. Namun situasi global dapat membangunkannya untuk sekali lagi mengambil dominasi dunia ini. Semoga ini tidak terjadi. Jadi yang ditakutkan oleh Arnold Toynbee itu adalah apa? Situasi global dunia, situasi global internasional yang kembali membangunkan dan menyadarkan umat Islam, termasuk di Indonesia. Makanya kita lihat perkembangan ke depannya, apakah situasi nasional yang ada di Indonesia hari ini itu akan menyadarkan kembali umat Islam, atau umat Islam semakin terlelap tidur. Nah, ini sudah ada gerakan para buruh.
Mudah-mudahan buruh muslim yang baik, yang mulai melek, yang mulai sadar setelah mereka tertipu kan itu kan ya. Setelah mereka selama ini terlelap tidur, yang selama ini mereka diiming-imingi dengan mimpi indah, bahwa nanti buruh itu akan disejahterakan, buruh itu akan diperhatikan, gaji buruh akan ditingkatkan. Cemplung lahir Omnibus Law. Kaget ketika mereka melihat bagaimana di Omnibus Law berkaitan dengan cipta kerja atau berkaitan dengan dengan para buruh, ya. Kan Omnibus Law itu kan sebuah undang-undang yang memiliki berbagai macam topik ya. Jadi yang dibahas dalam Omnibus Law itu tidak hanya berkaitan dengan cipta kerja atau berkaitan dengan buruh, tidak. Ada banyak topik yang dibahas. Lah yang paling disoroti itu adalah Omnibus Law yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, berkaitan dengan buruh. Dimana di situ bagaimana buruh tidak ada lagi yang namanya buruh tetap, semuanya buruhnya adalah kontrak, tidak ada lagi yang namanya pesangon sebagainya. Sekarang baru mereka kemudian melek. Padahal dulu mereka memperjuangkan orang yang dulu menjanjikannya. Wah, nanti buruh itu akan gitu. Sekarang baru kemudian ini yang dikhawatirkan sebenarnya. Yang dikhawatirkan oleh Arnold Toynbee ini adalah situasi nasional maupun situasi global yang akan menyadarkan umat Islam, ya. Termasuk kita di Indonesia ini. Sudah berapa tahun kita tertipu dengan demokrasi itu kan? 65 tahun. Ya kalau pemilu pertama tahun 1955, sekarang 2020 udah berapa tahun itu? 65 tahun. Demokrasi menjanjikan, setiap kali pemilu terus dijanjikan, ya. Yang paling parah 10 tahun terakhir, ya kan? Itu janjinya paling ngeri dan paling ambyar kan itu kan ya. Yang katanya nanti perekonomian. Dan itu demokrasi. Tapi lagi-lagi umat Islam kemudian tertipu lagi, ya. Setiap pemilu tertipu. Dulu kita tertipu mungkin 2019. Berapa banyak orang-orang yang kemudian dulu diagung-agungkan, dielu-elukan. Bagaimana umat Islam, mohon maaf itu ya, mengundang tuan guru, diadakan tablik akbar besar di masjid. Semua elemen umat Islam berkumpul. Wah, ini calon presiden. Terakhir pada gigit jari, datanglah berikutnya Prabowo Sandi. Wah, Bang Sandi. Gimana? Ada yang pernah selfie? Apalagi emak-emak ya kan? Wah. Kalau datang Sandiaga Uno histeris, wah, Bang Sandi. Sekarang gigit jari. Bagaimana dia masuk dalam tim sukses, ya, dari seorang calon wali kota di kota Medan. Nggak perlu saya sebutkan namanya. Fahri Hamzah yang dianggap sebagai singa ILC, ya kan? Kalau di ILC itu katanya Fahri Hamzah itu adalah singanya ILC. Karena setiap kali Fahri Hamzah diundang ke podium
ILC, wah bagaimana narasi-narasi Fahri Hamzah ini betul-betul menyadarkan. Ujung-ujungnya apa? Saya kadang-kadang nggak habis pikir, Pak. Di Solo saja, di Solo tuh PKS saja itu abstain, ya. Di Solo itu karena PKS tidak mungkin bisa mengusung mengusung tokoh yang akan diajukan sebagai calon wali kota, ya. Yang menurut PKS kayaknya dua-duanya udah nggak mungkin, ini sudah tidak sesuai dengan visi misinya PKS-nya. Di Solo PKS informasinya abstain, artinya apa? Tidak ikut dalam pilkada Solo. Kemudian muncul partai baru, ikut bersama salah satu dari kandidat wali kota yang ada di Solo. Bahkan dia mengatakan apa? Ini adalah seorang agen perubahan di kota Solo. Lah maka ikhwaniskumullah, lagi-lagi umat Islam apa? Tertipu. Lah makanya oleh sebab itu ikhwaniskumullah, ya, maka situasi seperti ini sangat memungkinkan umat Islam kembali apa? Kembali sadar. Lah makanya supaya nggak sadar, dibuatlah narasi-narasi apa? Tandingan. Makanya narasi terorisme itu akan terselalu apa? Akan selalu hangat, akan selalu menjadi hot plate, bukan hot plate ya, hot news. Akan menjadi hot news. Karena apa? Karena itu dalam rangka mengimbangi apa? Narasi jihad. Maka oleh sebab itu mudah-mudahan kita termasuk yang dikhawatirkan oleh si Arnold ini, Pak. Kita yang hadir di sini mudah-mudahan termasuk yang situasi global dapat membangunkan apa? Umat Islam yang telah lama terlelap tidur, sehingga nanti kita kembali bangkit untuk mengambil sekali lagi dominasi untuk menang di atas muka bumi ini. Takbir. Insyaallah, ya. Dan itu sudah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah oleh sebab itu sekarang kita lihat bagaimana kondisi di dunia barat, ya. Jadi untuk memungkinkan, ya, sangat mungkin dan pasti nanti kita akan kembali bangkit dan mendominasi dunia untuk kali yang terakhir sebelum terjadinya kiamat itu. Dan itu juga disampaikan oleh Arnold, ya, bahwa apa? Umat Islam ini pasti akan bangkit kembali untuk kembali sekali lagi memegang dominasi yang ada di atas muka bumi ini. Karena apa? Kondisi barat sekarang seperti ini. Jadi di barat itu hari ini mereka tidak mengenal yang namanya apa? Tuhan. Mereka tidak lagi mengenal siapa yang akan mereka sembah dan siapa yang disembah. Itu mereka udah nggak kenal itu. Karena di Eropa, jadi bahasanya mereka itu apa? Kondisi dunia barat hari ini adalah dalam kondisi apa? Kelaparan rohani, ya. Di mana di Eropa menuhankan sains dan hak asasi manusia, ya. Jadi hari ini di Eropa, di barat, yang mereka pertuhan agungkan itu adalah apa? Bukan dipertuhan agungkan, ya, tapi apa? Yang dipertuhan agungkan itu adalah apa? Sains. Ini pasca revolusi Prancis, ketika kaum saintis menggeser dominasi kaum agama, sehingga di barat orang sudah tidak lagi, jadi orang-orang Kristen di barat itu sudah tidak lagi percaya dengan para pastor, sudah tidak lagi percaya dengan para pendeta, mereka sudah tidak lagi percaya dengan para pemuka agama Kristen. Sekarang mereka beralih kepada para saintis. Yang dulu di antara saintis yang mereka puja-puja adalah apa? Arnold, Charles Darwin, ya. Charles Darwin, kemudian nanti ke bawahnya Karl Marx, itu yang dipuja-puja oleh mereka. Maka di sini mereka menuhankan sains dan kemudian mereka juga menuhankan apa? Hak asasi manusia. Jadi HAM ini dijadikan sebagai Tuhan mereka. Makanya setiap perbuatan mereka selalu dialaskan dengan apa? Alasannya adalah apa? Hak asasi manusia. Di barat
biasa manusia kawin dengan binatang. Ya. Ada berapa negara itu yang saya baca itu yang sudah menghalalkan manusia kawin dengan binatang. Ya. Di antaranya negara Belanda. Ya. Yang kedua negara Italia. Ya. Ini negara yang sudah menghalalkan yang namanya zoofilia. Ya. Orang kawin dengan babinya, kawin dengan anjingnya, kawin dengan kudanya, juga biasa, nggak boleh diprotes. Kenapa? Itu hak asasi dia. Di Indonesia mereka sudah mengangkat nih isu apa namanya, isu homo dan isu lesbi ya. Apalagi kemarin sebulan yang lalu ada 96 pasangan gay, pasangan homo di Jakarta melakukan seks party. Jadi ada 96 pasangan homo dan itu dibela mati-matian oleh orang-orang liberal dan anak-anak mereka. Mereka bilang, apa salahnya kaum homo melakukan itu? Apa ruginya bagi lo? Ruginya lu tuh apa kalau mereka homo? Apa duitmu kurang? Apa dia mengganggu kesejahteraan? Enggak kan? Itu hak asasi dia. Dia mau homo, dia mau kawin dengan binatang, mau dia kawin dengan sepeda motornya. Itu yang sekarang selalu diangkat, selalu dipertuhankan oleh mereka. Ya. Orang telanjang nggak pakai jilbab, pakai apa namanya dengan membuka auratnya tidak boleh diprotes. Kenapa? Itu hak asasi dia. Tapi di sisi yang lain mereka kemudian memprotes, melarang orang pakai hijab. Mereka kemudian mencibir orang yang pakai cadar. Mereka mencibir mereka yang menutup auratnya. Jadi nggak adil. Kalau telanjang hak asasi manusia. Tapi kalau orang pakai cadar, ini bukan hak asasi manusia, ini teroris kan rusak itu otak mereka itu. Lah sekarang siapa yang mengisi otak mereka dengan seperti itu? Nah inilah keberhasilan Barat. Oleh sebab itu ikhwaniskumullah, ini penting ya. Jadi di Eropa hari ini mereka menuhankan sains dan HAM. Karl Marx yang dipertuhankan oleh Karl Marx, penggagas dan pendiri komunisme adalah apa? Ekonomi. Jadi yang dipertuhankan oleh Karl Marx ini adalah materi, harta. Makanya kata Karl Marx, agama tidak akan bisa mengantarkan seorang kepada kesejahteraan. Yang mampu dan bisa mengantarkan seorang kepada kesejahteraan, kemakmuran, itu adalah materi, kata Karl Marx. Bisa dibaca nanti dalam bukunya, apa namanya itu? Dalam bukunya apa itu? Bukunya Karl Marx yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan komunisme itu, ya. Bisa dibaca nanti di sana. Dia mengatakan apa? Yang bisa mengangkat derajat, memakmurkan, mensejahterakan orang, baik negara ataupun individu, itu adalah materi. Makanya kata Karl Marx, kalau Anda ingin mulia, Anda ingin bahagia, Anda ingin sejahtera, ya Anda harus banyak materi, Anda harus banyak uang. Makanya sangat nggak masuk akal kalau komunisme dibilang anti kapitalisme. Justru mereka adalah apa? Kapitalisme itu loh. Ya. Jadi selama ini orang-orang yang ikut komunis itu ya tertipu. Mereka bilang kami anti kapitalisme, kami anti kapitalisme, kami memerangi kapitalisme. Padahal aslinya komunisme itu adalah apa? Kapitalisme yang sejati. Makanya kata Karl Marx, untuk bisa mendapatkan harta materi yang banyak, maka Anda harus bekerja bekerja. Pernah viral nggak di negeri ini? Ya kan? Pernah viral nggak? Pernah. Ya, 5 tahun, 8 tahun terakhir ya. Dulu ada slogan kerja. Dia selalu kerja, kerjanya nyata. Nah ini meriksa selokan. Kerjanya memperbanyak utang, dan itu kerja memang ya.
Antum juga bisa itu kan. Lah makanya ikhwan biskumullah, ini kenapa? Karena karmak mempertuhankan apa? Ekonomi. Sehingga yang selalu mereka angkat itu adalah kaum buruh dan buruh dan buruh. Supaya apa? Ekonomi itu bisa bangkit, ekonomi bisa baik. Kenapa? Dengan menggerakkan kaum buruh ini. Makanya kaum buruh itu diperalat oleh komunisme. Lah oleh sebab itu semua ini yang harus kita perhatikan. Kemudian Hegel dan Nietzsche menuhankan idealisme logika, ya. Apalagi Nietzsche ini dia nggak percaya dengan adanya keberadaan Tuhan itu. Sama nanti dengan teorinya Darwin yang mengatakan bahwa alam semesta ini tidak ada campur tangan Tuhan. Alam semesta ini terjadi karena perubahan evolusi selama bermiliar-miliar tahun. Begitu juga Comte menuhankan positivisme. Jadi mereka ini nggak kenal. Mereka tuh nggak kenal siapa Tuhan mereka. Mereka nggak kenal Allah itu siapa. Makanya apa? Makanya yang mampu mendominasi dunia ini adalah mereka yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang akan sekali lagi mendominasi dunia ini adalah mereka yang kenal dengan Robnya. Mereka yang menyembah Robnya. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang beriman. Itu dia. Kenapa? Karena dunia ini milik Allah. Dan pasti Allah akan wariskan dunia ini kepada orang-orang yang menyembah kepadanya. Oleh sebab itu Alhamdulillah, ini penting untuk kita perhatikan. Maka kata Kapten Sir Basil Liddell dalam bukunya Thought on War, dia mengatakan target yang sesungguhnya dalam perang itu adalah pikiran pemimpin musuh, bukan tubuh pasukannya. Ya. Jadi menarik ini. Jadi kata Kapten Sir Basil Liddell ini, dia mengatakan apa? Untuk mengalahkan suatu musuh, jangan hancurkan musuhnya. Cukup hancurkan apa? Pemimpinnya saja. Ya. Jadi untuk merusak suatu masjid, untuk merusak sebuah jamaah masjid, jangan hancurkan jamaahnya, keliru. Karena kalau Anda hancurkan jamaahnya, Anda akan berhadapan dengan jamaahnya. Tapi bagaimana hancurkannya? Takmirnya. Cekelen takmiri. Kan itu yang dikatakan oleh Menteri Agama kan? Mesti ingat gak kemarin? Maka kata Menteri Agama, di semua lingkungan pemerintah, maka takmir masjidnya wajib orang pemerintahan. Itu sudah disebutkan itu. Jadi ketika Menteri Agama mengatakan apa? Bahwa terorisme, paham radikalisme itu masuk dari masjid melalui pemuda-pemuda yang good looking. Ini good looking semua ini. Ada yang bad looking nggak ada kan? Lah oleh sebab itu kata Menteri Agama, supaya paham radikal ini nggak menyebar di sebuah lingkungan masjid, terutama di lingkungan masjid pemerintahan, maka salah satu caranya jangan hancurkan, jangan rusak jamaahnya. Cukup dengan dipegang apa? Takmirnya. Cekel takmire, panggil, ya, di apain dia? Dibina. Kalau nggak mau dibina ya dibinasakan kan itu kan ya. Dengan cara apa? Diganti kan gitu, ya. Dibina takmirnya, disampaikan ya. Anda sebagai anggota PNS, ya, pegawai negeri sipil, dan Anda sebagai ASN, aparatur sipil negara, Anda telah bersumpah untuk taat kepada Pancasila dan UUD 1945. Maka sekarang Anda saya serahkan untuk ngurus Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa ya kan? Dan nanti akhirnya gimana? Maka Anda wajib untuk melaksanakan ya semua aktivitas yang ada di Masjid At-Taqwa ini sesuai dengan aturan yang berlaku di negeri ini. Salah satunya adalah ustadz yang boleh mengisi di masjid itu adalah ustadz yang bersertifikasi.
Coba cek itu Tengku Azhar ada nggak sertifikasinya? Ora ono. Coret. Abu Janda, wadah. Jadi apa yang jadi benar ini. Jadi yang dikatakan oleh kapten ini dia akan mereka laksanakan. Jadi ini bukan kaleng-kaleng, ini sudah ada teorinya, ya. Jadi kata mereka target yang sesungguhnya dalam perang itu apa? Pikiran pemimpin musuh itu. Mereka sudah mentargetkan masjid itu musuhnya siapa? Pemimpin masjid itu musuh awal kita. Makanya sekarang takmir masjid itu apa? Sampai kemarin kita dapatkan ada takmir masjid yang sudah tidak lagi berani mengadakan nonton bareng film G30 SPKI. Sudah ada masjid yang sudah tidak berani untuk mengadakan kajian yang berkaitan tentang Syiah. Itu pemikiran pemimpinnya dihancurkan dulu, dipanggil mereka, dibina, diberitahu. Nah, kalau itu sudah terjadi, ya sudah. Jamaah kan nggak bisa protes itu. Aku sekarang takmir masjid, arep ngopo? Nah, makanya antum yang menjadi takmir masjid, nah, sekarang pertahankan itu. Yang sempat nanti diganti. Nanti kemungkinan ada regulasi itu nanti mungkin untuk para takmir masjid. Syarat-syarat yang jadi nanti kemungkinan besar takmir masjid juga mungkin disertifikasi. Syarat-syaratnya harus terpenuhi. 1, tidak berjenggot. 2, anti celana cingkrang. Istrinya dan anak-anaknya tidak berjilbab besar, apalagi bercadar. Makanya Pak, saya pernah sampaikan ya dulu, sampai ada sebuah masjid di kota, masjid kota, nggak perlu saya sebutkan namanya, itu sampai karena suatu hari takmir masjidnya ini, pada takmir masjidnya itu ketua ketua kemenak ya, di tingkat kecamatan atau tingkat kecamatan ini, itu diturunkan jabatannya karena dicopot dari ketua takmir masjid, ya. Kemudian dicopot, diturunkan menjadi apa? Menjadi kalau di sekretaris itu di sekolahan itu namanya apa? TU, ya. TU MTS negeri. Tuh bisa bayangkan dari kepala kecamatan, urusan agama di kecamatan, ya, juga mengurusi takmir masjid kota, diturunkan informasinya, diturunkan jadi apa? TU. Hanya gara-gara apa? Memberikan izin kepada seorang ustadz yang mereka anggap ini ustadz ini beraliansi kepada paham radikal. Padahal ustadznya itu kalau ngisi lembut dibandingkan saya jauh banget. Lah sekelas Ustadz Abu Umar Abdillah itu radikalnya di mana gitu loh. Pernah antum dengar Ustadz Abu Umar nggak ada kan? Dibandingkan saya kan jauh banget itu kan ya. Jadi hanya karena memasukkan Ustadz Abu Umar Abdillah informasinya itu langsung apa? Antum bisa bayangkan. Lah oleh sebab itu ikhwan bismillah, ini informasi yang sampai kepada saya. Jadi ini harus kita pahami bersama. Maka asalibut taghyir. Jadi asalib ini adalah metode perubahan. Ya, jadi metode untuk mengubah masyarakat kita ini untuk mewujudkan izul Islam wal muslimin ada 3. Yang pertama ad-dakwah ilallah, ya. Berdakwah di jalan Allah. Berdakwah ini berlaku bagi orang kafir dan berlaku bagi orang Islam. Ini penting ya. Makanya jangan sampai ada di antara kita yang keliru di dalam memahami dakwah. Jadi jangan kita kira dakwah itu hanya untuk orang Islam, tidak. Sekarang di Solo itu dakwah kita itu seharusnya sudah harus kepada orang-orang kafir. Dakwah kita di Solo sudah harus mentarget orang-orang bawah yang hari ini berpaham kiri itu. Yang berpaham
Yang partainya mungkin partai yang tidak Islam. Nah, itu dijadikan target itu. Didakwahi, didatangi, jangan ditinggalkan. Selesai. Wih, ketua partai ora cetha biar kowe wae. Kok mati kan baru tahu ngerokok, enggak kayak gitu ya. Itu target kita. Kenapa mereka hari ini terjadi seperti itu? Karena hari ini kita tidak pernah mentarget mereka sebagai objek dakwah, ya. Padahal di kampung-kampung itu, Pak, wah, ngeri, ya. Ketika kita tidak menjadikan mereka sebagai objek dakwah, datanglah orang-orang komunis, datang orang-orang Syiah, datang orang-orang Kristen, datang orang-orang aliran sesat kepada mereka, menjadikan mereka sebagai apa? Objek dakwah mereka. Makanya dakwah ini penting, ya. Makanya alhamdulillah teman-teman kita di Solo itu ada yang sudah selalu berdakwah di mana itu ya? Kampung Sewu, ya. Nah, dulu Kampung Sewu ini terkenal sebagai basis kristenisasi, ya. Bahkan sampai yang mewakafkan, ya. Jadi orang yang menjadi tokoh kristenisasi di Kampung Sewu itu adalah orang yang mewakafkan tanah dan membangunkan masjid di sana. Namanya Musola Al-Fatah itu, atau Masjid Al-Fatah, ya. Jadi kalau antum ke Kampung Sewu, mungkin ada relawan kita, ada ikhwan-ikhwan kita dari sana. Ada namanya Musola Al-Fat, ya, atau Masjid Al-Fat. Jadi yang mewakafkan tanah dan masjid itu murtad. Antum bisa bayangkan, ya? Murtad. Dan dialah yang kemudian menjadi ikon kristenisasi di sana. Dan alhamdulillah anaknya ada satu yang tidak murtad. Lah sekarang anaknya ini berjuang untuk mengembalikan orang-orang yang pernah dimurtadkan oleh bapaknya. Termasuk ingin mengembalikan bapaknya ke dalam Islam, tapi ya wallahu a'lam bishawab. Ya, nggak tahu udah meninggal mungkin jangan-jangan bapaknya. Ya. Jadi yang jelas ini penting. Makanya di Solo itu dakwah kita harus ke bawah itu, ya. Harus ke, jadi antum yang senang, jadi panjenengan yang hari ini senang duduk sama orang desa, ya. Kalau kayak saya ini susah, Pak. Saya mau ngomong sama mbah-mbah itu pakai bahasa Jawi, Romo, Inggil, bingung, ya. Nah, kalau jenengan asli tiang Jawi kan enak itu kan, ya. Mbah, nggih, pripun le? Gitu kan, ya. Panjenengan umurnya pinten, Mbah? Wah, ini tuannya. Ya aja. Mbah, jenengan sudah tua, ya. Dan manusia itu pasti akan mati. Lah kalau mati lah ngopo le? Ya tuntas. Ya, bukan masalah tuntas. Kan kalau di kalangan komunisme kan gitu, Pak. Ya. Jadi yang ditanamkan di kalangan oleh orang-orang kiri itu, oleh orang-orang komunisme itu kepada masyarakat kita di bawah itu, kalau sudah mati ya sudah. Selesai. Anda akan menjadi apa? Belulang dan Anda akan hancur menjadi tanah. Sudah nggak ada itu yang namanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan, ada neraka dan surga gitu. Hoak. Wah, bayangkan juga. Hoak wih. Wih ngomong ustad tok wih. Ustad mau golek duit tok wih. Antum bisa bayangkan, Pak. Orang desa, orang bawah, orang-orang pedesaan, pedalaman, grassroots itu ditanamkan kayak gitu. Kan mereka selama ini jauh dari agama. Ngoten, nggih. Makanya jenengan gak usah percaya karo neraka, surga, kowe ngapusi. Nah, sekarang tugas kita. Nah, makanya jenengan yang di pedalaman ini bukan berarti saya ngejek jenengan, enggak ya. Buat jenengan yang hari ini di pedesaan nggak apa-apa, Pak. Justru bangga. Karena banyak lahan dakwah di pedesaan, bener. Berapa banyak, Pak, orang-orang desa itu yang nggak sholat itu. Berapa banyak orang-orang di desa itu yang nggak mudeng Islam itu. Saya pernah tinggal di daerah daerah kemarin tempat kejadian pembunuhan di Baki itu loh, ya. Duet itu kan. Nah, Duet itu masih ke selatan dikit, namanya apa? Nah, pokoknya daerah sana itu, ya. Saya sholat di masjid, ketemu sama mbah-mbah. Saya setahun dulu tinggal ngontrak di sana. Ya, saya tanya, Mbah, jenengan kerja di penopo? Ngingu, Mas, ya. Ngingu bebek, boten. Terus ngingu babi.
Jenengan kalau ke Duod itu, Pak, daerah Duod itu kan daerah basisnya orang Islam melihara babi. Lah saya tanya loh, kok jenengan ngingu babi loh? Well, juragan kulo, Pak Ustadz, juragan kulo pun haji 4 kali. Bayangkan, Mbak, antum bisa bayangkan itu. Dan kemudian katanya juragannya ini ngomong ke dia, Pak D, sing haram gue mangan babi, haram. Tapi kalau ngingu babi, boten napa-napa. Siapa nggak hancur itu, Pak? Itu yang terjadi di lapangan, di bawah tuh seperti itu. Lah pertanyaannya, siapa yang akan meluruskan mereka? Siapa yang akan menasihati mereka? Siapa yang akan mengingatkan mereka, Pak? Jadi taunya orang-orang awam itu yang haram itu maem babi, haram. Tapi kalau ngingu babi, jual beli babi, ora apa-apa. Bantu wong kafir, bantu wong kafir kan. Salah. Oleh sebab itu, ikhwanullah, maka dakwah ilallah ini sekali lagi saya katakan, jangan kita pahami dakwah itu kewajibannya ustadz keliru, Pak. Ya. Setiap kita ini adalah dai. Setiap antum semua yang hadir di sini dai. Antum jadi seorang petani berdakwah dengan para petani. Ya. Kalau mau turun tanah, mau turun padi, nggak usah ngasih sesajen sama putri. Itu apa tuh? Putri Sri, ya. Sri Gunting, Sri Widodo, ya. Sri apa lah. Ya. Itu apa bukan dakwah, Pak? Dakwah. Meskipun antum bukan ustadz gitu loh, ya. Antum yang jualan wedang dakwah. Sampaikan tangga-tangga antum yang jualan wedang itu, Mas. Ya, yang namanya darah, apa bahasa Jawanya itu? Al-sarenu haram. Jenengan kalau jual darah ngene iki lho, boten berkah. Jenengan boten berkah, jenengan dapat dosa. Ki panganan jenengan yang jenengan goreng satu wajan goreng dadah, goreng saren itu ya jadi haram. Itu dakwah jenengan, Pak. Karena jenengan sesama pelaku bisnis wedang kan itu kan ya. Lah kalau saya datang ke sana kan, wah ki ustaz yang ngopol. Tapi kalau jenengan sesama wedang nongkrong, sesama para pedagang wedang sampaikan. Kalau perlu buat itu asosiasi pedagang ya kan. Coba berapa di Solo tuh? Ada berapa sekarang pedagang di kota Solo? Deketin. Ajak masuk ke dalam asosiasi. Sebulan sekali kumpulkan neng di lah. Pengajian tablik akbar kan. Wedangnya wedang seneng gitu kan. Lah, jadi sekali lagi saya katakan dakwah ini sangat luas cakupannya. Jangan kemudian berpikir ya, yang kalau mau dakwah itu harus jadi apa? Ustadz dulu, ini keliru, Pak. Sangat keliru sekali. Tapi mudah-mudahan bermanfaat karena sudah waktunya sholat Isya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sekali lagi ikhwan sekumullah, ada kota infak yang akan kami edarkan ya untuk kegiatan kami di Aliansi Nasional Anti Syiah yang berkaitan dengan kita membantu para aktivis-aktivis kita, saudara-saudara kita, dan informasi terbaru yang kami sampaikan. Insya Allah ikhwan-ikhwan kita yang hari ini dalam kondisi diuji oleh Allah, ya, yaitu kasus Metro Danan kemarin, insya Allah bulan depan mereka akan sudah dilimpahkan ke persidangan, ya. Dan informasinya sidangnya tidak di Solo tapi di Semarang, ya. Lalu sebab itu saya sangat berharap dukungan dari para ikhwan-ikhwan sekalian untuk para ikhwan-ikhwan kita yang kemarin atau yang sekarang sedang berada di balik jeruji, ditahan, mendapatkan ujian dari Allah. Kita doakan semoga mereka selalu diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu dijaga oleh Allah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu saya sangat mengajak dukungan, ya, mengharapkan dukungan para panjenengan
Semoga mereka bisa kembali lagi nanti berdakwah dan bersama-sama menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar bersama-sama kaum muslimin yang lainnya. Baik, demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.